Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, adik-adik dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya jua kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Miftahul Jannah, yang artinya kunci surga. Semoga masjid ini bisa menjadi jalan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kegiatan kita di malam hari ini bermajelis ilmu seperti ini, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga yang ada di dunia ini, maka bersenang-senanglah di sana. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga yang ada di dunia? Maka Rasulullah menjawab, hilakul dzikri. Taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Majelis ilmu yang seperti inilah yang akan menjadi jalan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang dia menempuh suatu perjalanan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini kelak mengumpulkan kita pula di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, figur dan tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak mencurahkan nikmat kepada kita. Bahkan tak sedetik pun kita lepas dari curahan nikmat itu. Tak sekejap pun kita lepas dari naungan rahmat dari Allah. Terus kita mendapatkannya, terus kita merasakannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Maka ini dari perkara yang harus kita sadari, ini dari perkara yang harus kita yakini, bahwa nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan, terus menerus Allah limpahkan kepada kita. Tak satupun nikmat yang ada pada kita maupun ada pada orang lain melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satupun nikmat yang ada pada kalian wahai manusia melainkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah sepatutnya untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Syukur terhadap nikmat merupakan sifat dan karakteristik para nabi dan para rasul. Lihat di dalam Quran, ketika Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu, dia adalah abdan, hamba Allah yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah, syakura, dan dia juga adalah hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah tidak banyak-banyak mensifati Nabi Nuh. Allah sifati cuman 2 sifat saja. Tapi 2 sifat inilah yang menjadi inti kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, dia adalah hamba Allah yang betul-betul memperhambakan dirinya kepada Allah, yang dia sadar bahwa tugasnya hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat kesyukuran. Beliau adalah hamba Allah yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, digandengkannya antara syukur dengan hamba, antara syukur dengan penghambaan, antara syukur dengan peribadatan, menunjukkan bahwasanya 2 perkara ini adalah 2 hal yang tak boleh pisah. Artinya apa? Hamba yang bersyukur kepada Allah adalah hamba yang betul-betul memperbagus ibadahnya kepada Allah. Dan ibadah nanti benar kalau dasarnya, landasannya adalah syukur kepada Allah. Inilah yang selalu dan senantiasa diupayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, yang ibadahnya Nabi itu sangat hebat, saking seringnya Nabi ruku dan sujud itu sampai-sampai menjadi bengkak lututnya Nabi, Pak, karena terlalu sering ruku dan sujud sama Allah. Nah, melihat keadaan itu membuat ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya-tanya, kenapa dengan Nabi ini? Bukankah ya Rasul, engkau adalah orang yang dijamin, kau sudah dijamin surga ya Rasul, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang, apalagi?
Untuk apa kau beribadah sedemikian hebat itu ya Rasulullah? Itu makna pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah, Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, aku berbuat seperti itu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Ternyata Nabi SAW beribadah kepada Allah, dasarnya, landasannya betul-betul karena ingin mengejar nilai-nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau sering kita mendengar di awal-awal ceramah selalu kita diingatkan dengan syukur nikmat, ya kan? Pujian-pujian kepada Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah beri, betapa banyak karunia yang Allah curahkan kepada kita. Yang kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu. Ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka seseorang yang menyadari perkara ini, maka pasti dia mengamalkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambah nikmat yang ada pada kalian. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian ingkar, kalau kalian kufur nikmat, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Ini ayat, Pak, kata para ulama, terikat dengan syarat dan jawaban syarat. La in syakartum, jika kamu bersyukur. Ini syaratnya. Jawabannya la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat itu. Yang namanya susunan syarat dengan jawaban syarat, tidak mungkin ada jawaban kalau tidak terpenuhi syarat. Iya kan? Artinya apa? Tambahan nikmat itu nanti kita dapat kalau melalui proses syukur kepada Allah. Artinya tak ada tambahan nikmat kalau kau tak mensyukuri nikmat Allah. Tak ada tambahan nikmat kalau kau tak mensyukuri nikmat Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, bukankah orang kafir, bukankah orang fasik tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan kafir kepada Allah? Tapi kenapa Ustaz, ada orang kafir, ada orang fasik, hartanya lebih banyak daripada saya, rumahnya bertingkat, mobilnya mewah, padahal dia tidak syukur nikmat? Sementara ayatnya kan berkata, kalau kau bersyukur baru ada tambahan nikmat. Artinya tak ada tambahan nikmat kalau kau tak bersyukur. Terus bagaimana dengan realita kenyataan yang kita saksikan? Dijelaskan oleh para ulama bahwa tambahan nikmat itu ada dua. Yang pertama, tambahan nikmat yang betul-betul tambahan dari Allah, yang menjadi keberkahan bagi hamba tersebut. Inilah yang kita cari, inilah yang kita harapkan. Yang kedua, ada tambahan nikmat yang sifatnya istidraj, perlalaian. Ini hakikatnya bukan tambahan nikmat, ini hakikatnya bala, ini hakikatnya musibah. Sebab apa? Dengan ditambahkan nikmat kepada dia, bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah. Nikmat yang seperti inilah yang kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahuwa baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah. Hakikatnya itu musibah. Kenapa? Justru dengan adanya nikmat itu, dia semakin jauh dari Allah, dia semakin lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan tambahan yang seperti ini.
Rasulullah pernah menegaskan, "Idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat ada orang yang diberikan tambahan rezeki, diberikan tambahan nikmat, padahal dia bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah, jangan kau tertipu kepada dia, sebab itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah istidraj, perlalaian, dibuat semakin lalai dia. Maka jangan tertipu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita menganggap suatu nikmat dan kita bahasakan dengan rezeki dari Allah. Seringkali kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa mensyukuri nikmat rezeki, kita perlu tahu konsep rezeki dalam Islam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hal yang pertama yang harus kita yakini, bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tak berakal, rezekinya sudah dijamin. Ini kaidah pertama yang harus kita yakini. Semua makhluk berakal maupun tak berakal, rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Quran, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini, tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya, termasuk manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita sebelum terlahir ke dunia ini, rezeki kita sudah ditetapkan, ya kan? Sebelum kita terlahir ke dunia ini, rezeki kita sudah ditetapkan sama Allah. Iya, di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diceritakan bagaimana proses kejadian manusia itu sampai dia genap umur 120 hari. Maka diutuslah malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikat tersebut diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Apa itu? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya, amalnya, ajalnya, bahagia ataukah tidaknya dia. Ini 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, adik-adik sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan adik-adik kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaulah kita menjadi orang yang menanggung nafkah seseorang, kita sebagai kepala rumah tangga misalnya, kita yang menanggung nafkah rezeki dari keluarga kita, dari istri dan anak kita, maka ketahuilah jamaah sekalian, hakikatnya bukan kita yang memberi rezeki kepada mereka, tetapi hakikatnya Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Kita hanya perpanjangan tangan dari Allah. Kita hanya menjadi sebab agar keluarga kita itu yang mendapatkan rezeki. Tetapi pemberi rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak tidak akan pernah mengambil rezeki bapaknya, sebagaimana seorang bapak tidak akan bisa mengambil rezeki anaknya. Masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin jahiliyah, mereka sampai bunuh anak. Karena apa? Karena takut miskin. Karena mereka takut miskin, maka Allah bantai itu. Allah katakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum.
kami, kata Allah, yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jangan khawatir. Sehingga tidak ada istilahnya orang jatuh miskin gara-gara punya anak. Justru dengan adanya anak akan menambah rezeki bagi seseorang. Sehingga jangan pernah takut punya anak. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebab rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seseorang yang pernah mengeluhkan kepada seorang alim karena anaknya terlalu banyak. Anaknya terlalu banyak, tidak bisa dia berikan rezekinya. Maka si alim ini berkata, ib'ats ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Kalau begitu, ya, mana kirimkan kepadaku salah seorang dari anakmu atau beberapa orang dari anakmu yang rezekinya tidak ditanggung sama Allah. Mana, kirimkan dia. Fasakatar rajul, orang ini pun terdiam 1000 bahasa. Kenapa? Karena tidak ada anak kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus tertanam pada diri kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat prinsip ini, bahwa semua rezeki ditanggung sama Allah, bukan artinya, bukan maknanya kita berpangku tangan, tidak usah lagi bekerja. Nah, ini tidak benar. Ada orang beralasan, kan Ustadz rezeki sudah ditanggung sama Allah, untuk apa kita kerja? Untuk apa kita berusaha? Kan rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Nah, kita katakan benar, rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Tapi ingat, rezeki yang Allah tetapkan itu kita tidak tahu. Itu masih rahasianya Allah. Sementara kalau dia merupakan rahasia Allah, maka tidak boleh untuk kita jadikan alasan untuk kita berpangku tangan, tidak mau berusaha. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari sisi yang lain, bahwasanya orang yang bertawakal kepada Allah tidak menafikan ikhtiar, usaha untuk mencari rezeki. Makanya kan Nabi itu mengibaratkan, memperumpamakan rezeki yang kita dapatkan itu, orang yang mencari rezeki itu bagaikan burung, Pak. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair takhdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Nabi apa? Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapat rezeki, di mana burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, sore hari pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang sudah penuh berisi makanan. Padahal burung itu tak punya gudang penyimpanan makanan. Tidak ada alat untuk digunakan oleh burung mencari makanannya kecuali cuman paruh dan cakarnya saja. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala cukupi rezekinya. Dari sini kita bisa paham, yang namanya rezeki itu perlu kita usahakan. Ketika kita berusaha, ketika kita berupaya, maka selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak semua orang yang berusaha dia dapat apa yang dia inginkan. Tidak semua orang yang berupaya sesuai dengan harapan dan keinginannya. Bisa jadi gagal. Makanya kita serahkan dan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sudah menjadi ketentuan, yang namanya akibat harus melalui proses sebab. Yang namanya akibat harus melalui proses sebab. Nanti kau dapatkan akibat kalau kau menempuh sebab-sebabnya. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan akibat tanpa melewati sebab.
harus melewati sebab. Satu-satunya yang bisa mengusahakan tanpa sebab hanya Allahu Rabbul Alamin. Karena Allah itu kalau menginginkan sesuatu, sebagaimana firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu, kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah tinggal katakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa begitu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pertama yang harus kita yakini, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Setiap jiwa tidak akan pernah mati dan tidak akan bisa mati kecuali jatah rezekinya habis. Sehingga kata para ulama, rezeki dan ajal itu berbanding lurus. Kalau habis rezekimu, ajalmu juga sampai di situ. Ketika ajalmu sudah datang, pasti rezekimu sudah habis. Karena ajal dan rezeki berbanding lurus. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi kita mengingatkan, ayyuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, layyamu, tidak akan pernah mati, hatta yastakmila rizqahu, sampai dia menunaikan, dia menyempurnakan jatah rezekinya yang ada di dunia. Fala tastabti'ur rizqa, maka jangan sekali-kali kalian merasa terhambat rezeki kalian itu, kata Nabi. Ittaqullah ayyuhan nas, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah caramu dalam mencari rezeki. Khudu ma halla, ambil yang halal-halal saja, wada'u ma haram, dan tinggalkan yang haram-haram. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keterangan ini memberikan kepada kita bahwasanya siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah sampai dia meninggal. Dan semiskin apapun manusia, maka dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Sebagaimana sebanyak apapun penghasilan manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan. Dan rezeki hamba, rezeki para hamba tidak akan pernah tertukar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita menceritakan kisah nyata. Ada orang, Pak, ada orang pernah disebutkan dalam kisah, orang ini ketika ingin mengambil air ke sumur, jatuh dia ke dalam sumur itu, sehingga dia berteriak minta tolong. Akhirnya dia ditolong, kemudian dia selamat. Setelah itu orang memberikan kepada dia segelas susu untuk dia minum. Dia minum segelas susu itu sampai habis. Setelah dia tenang, maka orang-orang pun bertanya sama dia, bagaimana kok bisa-bisanya kamu jatuh ke dalam sumur? Bagaimana kejadiannya itu? Akhirnya dia pun mengajak, aku akan perlihatkan bagaimana bisa sampai aku jatuh. Akhirnya orang-orang dia bawa, dia ajak ke sumur itu, Pak. Dia berusaha mempraktekannya. Ya, tadi itu saya berdiri di sini, di pinggir, kemudian kepeleset. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dia jatuh lagi untuk kedua kalinya. Dan jatuhnya kedua kalinya ini, dia meninggal di situ. Subhanallah. Kita bisa mendapatkan pelajaran jamaah sekalian dari sini. Ketika dia jatuh untuk pertama kali, dia selamat kan? Kenapa? Rezekinya masih ada. Segelas susu yang belum dia minum tadi, tapi setelah dia minum, dia habiskan, ternyata disitulah jatah rezekinya sudah habis. Ketika dia jatuh lagi untuk kedua kalinya, nyawanya sudah tak tertolong lagi, karena rezekinya sudah habis. Inilah yang tadi saya katakan bahwa antara rezeki dan ajal berbanding lurus.
Kau tak mungkin bisa bertahan hidup di dunia ini kalau rezekimu sudah habis. Sepanjang Allah masih berikan nafas sama kita, berarti rezeki terus mengalir sama kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, maka itulah jatah rezeki yang Allah berikan, dan itu pasti cukup untuk kita. Ingat jamaah sekalian, berapapun rezeki yang Allah beri pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi sebanyak apapun rezeki yang Allah beri, tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Itu dibedakan. Sebanyak apapun rezeki, sedikit apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, pasti cukup untuk kebutuhan kita. Tetapi untuk memenuhi gaya hidup, sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan, tak pernah cukup. Karena gaya hidup kita akan terus berkembang seiring dengan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya manusia tidak akan pernah puas dengan jatah rezeki yang diberikan kepada dia. Sampai Rasulullah pernah bersabda, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahab, labtagha ayyakuna lahu thalitha wa la yamla'u fahu illa turab." Andaikan, kata Nabi, anak Adam itu dia punya 2 lembah emas. Dia punya berapa? 2 lembah emas. Nggak tahu berapa kilo itu emasnya itu. 1 lembah emas saja sudah banyak kan. Ini dia punya 2 lembah emas, kata Nabi. Niscaya dia ingin berusaha mencari lembah yang ketiga. Nggak cukup, Pak, lembah emas 2 nggak cukup, mau cari lagi yang ketiga. Lihat jamaah, inilah manusia. Wala yamlau fahu illa turab, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya apa? Nanti mulutnya disumpal dengan tanah, baru berhenti mencari rezeki. Kalau sudah mati, mulut sudah disumpal dengan tanah, baru sudah selesai. Tapi kalau masih hidup, maka dia akan terus berusaha mencari dan mencari. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah dari penyakit yang namanya istibta, menganggap dan merasa bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita lambat datangnya. Istibta itu keinginan kita untuk cepat sukses, padahal belum waktunya, Pak. Mau cepat sukses padahal belum waktunya. Nah, betapa banyak manusia yang kena penyakit seperti ini. Karena ingin cepat-cepat sukses, dia usahakan padahal belum waktunya. Sehingga dia akan tempuh segala macam cara untuk bisa mendapatkannya. Belum saatnya dia punya rumah, nekat dia ngutang riba. Nah, ini kan seperti ini. Belum saatnya dia punya kendaraan mewah, nekat dia leasing riba misalnya. Belum saatnya tendernya diloloskan, maka dia menyogok supaya tendernya menang. Dia menang tender. Belum saatnya sebenarnya dia diterima kerja, tapi dia lakukan suap supaya bisa diterima kerja. Inilah penyakit istibta. Pengen cepat sukses padahal belum waktunya. Hati-hati dengan penyakit seperti ini, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, ya, betapa banyak orang sekarang karena pengen cepat kaya, segala macam cara dia lakukan. Bedukun iya, menipu iya, semua yang dilakukannya supaya apa? Supaya cepat kaya. Padahal belum waktunya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita terkena penyakit berbahaya seperti ini. Kemudian harus kita pahami, yang namanya rezeki itu ada 2, Pak. Ada rezeki yang merupakan hakikat kauni,
Nah, inilah rezeki yang banyak dipahami oleh orang. Itulah jatah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita di dunia. Allah berikan kepada kita makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan segala yang melayani kita atau yang bisa memanjakan hidup kita. Itu rezeki kita kan? Betul? Itu rezeki kita. Apa yang kita nikmati, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang melayani kita pada hari ini, itulah jatah rezeki kita. Tapi ingat, yang kita simpan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Yang ada di rekening kita belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bisa jadi itu jadi jatah rezeki orang lain. Makanya Rasul pernah bersabda begini, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam sering berkata begini, hartaku dan hartaku, mana hartaku? Wa hal laka ya bena Adam min malik illa ma akalta fa afnaita. Padahal tidak ada rezekimu kecuali yang kau telah makan. Yang kau makan pasti habis. Aw labista fa ablaita, atau yang kau pakai pasti akan usang. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan. Yang kau sedekahkan inilah yang akan tersisa, tertabung sampai hari kiamat. Sementara yang kau simpan, yang kau belum gunakan, belum tentu bisa menjadi jatah rezekimu. Bisa jadi dia terwariskan, bisa jadi kau berikan sama orang, bisa jadi diambil sama orang, belum tentu menjadi jatah rezekimu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Pak punya beras berton-ton misalnya, dia tidak makan kecuali cuma satu piring saja. Ada orang punya rumah, puluhan rumah, dia tidak akan tempati kecuali hanya satu kamar saja. Ya kan? Dia punya mobil mewah, puluhan mobil, bahkan ratusan mobil, dia tidak akan pakai kecuali satu mobil saja. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak orang misalnya punya rumah, punya villa di daerah lain, dalam keadaan belum tentu dia bisa menikmatinya sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali. Padahal dia sudah beli dengan harga yang sangat mahal. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi demikianlah, memang kalau ingin memenuhi gaya hidup, keinginan dan keinginan tidak akan pernah habisnya. Dan ini hakikat kauni dari rezeki itu. Ada yang kedua, ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rezeki kita dari hakikat syar'i yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu semua pemberian Allah yang bisa mendatangkan manfaat di akhirat. Yang paling besarnya adalah agama, ilmu yang bermanfaat, dan amalan soleh. Itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang orang menganggap itu rezeki. Ketika seseorang dianugerahkan ilmu, ketika seseorang mampu beramal, ketika seseorang mampu berdakwah di jalan Allah, hakikatnya itulah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan rezeki yang semacam ini jauh lebih utama dari model rezeki yang pertama. Kenapa? Sebab jaminannya dunia akhirat. Kalau rezeki yang pertama jaminan di dunia saja. Tapi kalau rezeki yang kedua, duniamu baik, akhiratmu jauh-jauh lebih baik. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagian amalan bisa mendatangkan rezeki, meluaskan rezeki, memanjangkan umur. Seperti menyambung tali silaturahim misalnya. Rasul pernah bersabda begini, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, kata Nabi, yang suka untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahimnya. Dengan menyambung tali silaturahim, rezekimu akan dilapangkan, umurmu akan dipanjangkan. Itu kan amalan, Pak. Itu kan amalan, menyambung tali silaturahim itu.
tetapi buahnya ada di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jatahnya di akhirat dengan jauh lebih besar lagi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua modal yang kita keluarkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah rezeki yang sebenar-benarnya rezeki, itulah rezeki yang mendatangkan pahala di negeri akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan kita harus ingat bahwa semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya wa an malihi, tentang hartamu. Kau akan ditanya min aina tasabah, dari mana kau dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana kau belanjakan. Allah akan tanya itu, dan kita harus persiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba sadar bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada dia, maka harus dia persiapkan pertanggungjawabannya, jawabannya di akhirat nanti. Silahkan kau beli apa yang kau mau beli, serahkan, usahakan, upayakan apa yang kau butuhkan di dunia ini, tapi ingat, kau harus bisa persiapkan jawabannya kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau membeli barang, kalau kau membeli ini dan itu, maka kau harus tahu kelak nanti pada hari kiamat Allah akan mintai pertanggungjawaban. Jangankan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, kebutuhan primer, kebutuhan pokok pun akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Makanya jamaah sekalian, ketika turun ayat tadi, summa latus'anul alunna yauma idin 'anin na'im, kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sahabat datang kepada Nabi, Pak. Sahabat datang kepada Nabi, tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kira-kira nikmat apa yang Allah tanya sama kami? Innama aswadan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami itu cuman makan 2 yang hitam. Maksudnya kami itu cuman makan korma sama air putih. Subhanallah, saking miskinnya sahabat, Pak, dulu mereka itu makanannya cuman korma sama air putih. Sahabat ini tanya sama Nabi, ya Rasul, apakah korma yang kami makan itu kan kebutuhan pokok kami ya Rasul? Apakah air yang kami minum, apa juga itu akan ditanya sama Allah? Apa jawab Rasul, Pak? Naam, itu pun ditanya sama Allah. Subhanallah. Jadi kalau kebutuhan primer saja Allah tanya. Kalau kita makan nasi misalnya, butiran-butiran beras, itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebutuhan sekunder kita, apalagi kebutuhan tersiernya kita pun akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau orang sadar akan hal ini, maka dia tidak akan sembarangan mencari rezeki Allah. Dia akan waspada dari rezeki-rezeki yang haram. Kenapa jamaah sekalian? Karena rezeki yang halal lah yang bisa bermanfaat bagi dirinya. Rezeki yang halal akan menumbuhkan daging yang halal, sementara rezeki yang haram akan tumbuh darinya daging-daging yang haram. Relakah kita untuk memasukkan dalam perut kita, untuk memasukkan dalam perut anak dan istri kita bara api? Itulah hakikat rezeki yang haram yang kita berikan sama anak dan istri kita. Sehingga kalau kita sudah berani seperti itu, maka jangan salahkan kalau doa dan permohonanmu kelak tidak lagi didengarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, diceritakan sama Nabi, dia berambut kusut masai lagi berdebu.
menengadahkan tangannya ke atas langit, berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, tapi doanya tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, bagaimana doanya mau dikabulkan? Dia makan dari makanan yang haram, dia minum dari minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dia dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan sama Allah? Mustahil. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukupkanlah dengan yang halal-halal. Biarpun sedikit, yang penting halal, jauh lebih baik daripada yang banyak tetapi hasil korupsi, banyak tapi dari hasil tipu menipu, banyak tapi dari makan riba, wal iyadzubillah, tidak menjadi daging bagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sadarlah bahwa segala nikmat Allah kelak akan mintai pertanggungjawaban. Jadilah manusia yang punya sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sama kita. Jangan menuntut yang lebih. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Sebenarnya sederhana saja konsep rezeki itu. Rasul pernah bersabda begini, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa, kata Nabi, dia merasakan keamanan di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu. Lihat tiga ini, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kau merasa aman di rumahmu, sehat jasmanimu, kau punya makanan di hari itu, besok belum tentu. Maka kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuk dirimu. Allahu Akbar. Nah, kita ini terkadang jatah rezeki kita atau persediaan makanan di dapur kita itu bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, bahkan untuk sebulan ke depan masih ada. Tetapi mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harusnya kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Irda bima qassamallah takun aghnan nas. Ridolah kamu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Asalkan kita punya sifat qanaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau kau tidak punya sifat qanaah, maka berapapun harta yang diberikan kepada kamu, maka kamu akan menjadi orang miskin selama-lamanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepada kita hakikatnya akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban, dan kita harus persiapkan jawaban untuk itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjadikan segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadi penopang dan pendukung untuk kita beribadah dan mentaati Allah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.